Misteri Suku Mante itulah tema dialog kita pada siang hari ini dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Skype ada Pak Nasruddin, Bupati dari Aceh Tengah dan juga ada antropolog dari Universitas Syia Kuala, Bapak Hussein Ibrahim. Selamat siang Bapak-Bapak. Selamat siang Mbak Uti. Ya, saya ingin ke Pak Nasruddin dulu. Pak Nasruddin, Pemda Aceh Tengah ini telah membentuk tim khusus untuk melakukan penelitian. Apakah timnya sudah jalan, Pak? Begini, kami perlu menyampaikan informasi bahwa sampai saat ini kita sesungguhnya belum membentuk tim khusus untuk meneliti suku Manti ini. Pada tahun 2015 dan juga 2016, media sosial lokal yang ada di Aceh Tengah khususnya, banyak menulis pendapat dan juga pengalaman orang-orang yang mempunyai sedikit info tentang Manti ini. Itu 2015 dan 2016. Secara umum, dari narasumber yang ada pelaku langsung, ada juga yang masih mendapat info dari orang yang lain menyatakan bahwa Manti itu secara umum adalah berpostur mini. Itu nomor satu. Itu hampir semua pihak menyatakan sependapat. Yang kedua, bentuk telapak kakinya itu terbalik dibanding dengan kita manusia ini. Yang ketiga, hidupnya adalah di daerah pedalaman, di pegunungan yang jauh dari jangkauan manusia atau jauh daripada keramaian manusia. Rata-rata yang menemukan itu, yang pertama adalah orang-orang yang mencari ikan atau berburu. Nah, itu yang pernah menyatakan pengalamannya bertemu dengan Manti ini. Nah, di samping itu, menurut catatan yang catatan sederhana tentu dari orang-orang yang memberikan statement ini, makanan pokoknya adalah tanaman buah yang masih ada di hutan. Ya, contohnya, Pak Nasruddin, maaf saya potong, saya ingin langsung ke topik saja. Pak Nasruddin, jadi tidak ada tim yang dibentuk untuk menelusuri suku Mante ini, apakah memang akan dibiarkan hidup seperti biasa begitu, atau memang akan ditelusuri, dicoba untuk dilindungi dan juga diberdayakan dan dicari keberadaannya begitu? Ya, kami ingin kita semua satu persepsi dulu. Manti itu apa sudah kita yakini sebagai suku sehingga penanganannya jelas, atau memang makhluk yang kehidupannya ada di alam bebas itu, di hutan. Nah, pemerintah Aceh Tengah sejauh ini belum sampai menjangkau substansi ini. Oleh karena itu kami menyarankan, karena ini kan masih pendapat-pendapat saja, belum ada sesuatu yang bisa kita pegang untuk menentukan kebijakan berikutnya. Yang namanya pemerintah daerah atau pemerintah atau kementerian itu biasanya kan melaksanakan sesuatu yang sudah jelas. Oleh karena itu kami di kesempatan ini menyarankan yang pertama adalah melakukan penelitian dulu oleh lembaga yang berwenang. Atau ingin mendapat data yang lengkap, lebih lengkap daripada apa yang sudah kita dapat sekarang. Oke, Pak Nasruddin, kita tahan dulu. Sudah ada Pak Hartono, Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos Republik Indonesia di studio. Pak Hartono, apakah pemerintah pusat sendiri sependapat dengan Pemda jika tidak perlu dicari begitu suku Mante ini? Pertama, saya sependapat dengan Pak Nasruddin, memang kita harus memperjelas dulu keberadaan dari suku Mante ini. Oleh karena itu pendapat-pendapat yang muncul, baik itu dari sejarawan, kemudian ada arkeolog dan antropolog, kemudian masyarakat dan lain sebagainya, kita perlu duduk bersama. Oleh karena itu kami insya Allah nanti minggu depan akan melakukan koordinasi untuk menentukan kepastian keberadaan dari suku Mante ini. Bersama-sama tentu dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan juga dari para pakar perguruan tinggi. Dan juga kita libatkan tentu tokoh-tokoh dari masyarakat yang ada di Aceh itu.
terkait dengan suku Mante ini memang masih menjadi polemik. Apakah benar-benar merupakan orang asli Aceh? Saya ingin ke Pak Hussein Ibrahim, antropolog. Pak Hussein, apakah benar suku Mante ini merupakan orang asli Aceh? Siapakah suku Mante ini? Ya, baik ya, terima kasih. Kalau kita lihat bahwa suku Mante itu termasuk dalam satu rumpun bangsa Melayu ya, sama halnya dengan suku bangsa yang lain seperti ada Lanun, Sakai misalnya, Semang ya, orang laut ya. Jadi dia itu termasuk dalam kelompok suku Melayu yang memang berasal dari kawasan Asia Tenggara, dari Sampa, dan kemudian datang ke kawasan Aceh pada waktu yang sudah lama. Ya. Ya, Pak Hussein, apakah memang suku Mante ini cukup tertutup begitu kalau melihat dari video yang beredar di media sosial, begitu melihat ada keberadaan dari orang gitu, dia langsung lari seperti itu? Ya, yang namanya suku primitif memang dia sangat tertutup. Artinya dia karena hidupnya di hutan-hutan, jadi kalau berjumpa dengan orang-orang di kawasan agak pedalaman yang masuk ke bagian dekat jalan misalnya, ya dia akan lari. Artinya tidak mau berjumpa, tidak bisa ketemu dengan orang-orang lain yang normal seperti kita sekarang ini. Jadi karena perbedaan tempat tinggal ya, jadi mereka itu ya tinggal di hutan-hutan yang mungkin kita tidak tahu berapa jumlahnya atau di mana tempat tinggalnya. Jadi kalau kita merujuk pada beberapa catatan lama, memang disebutkan bahwa itu ada di daerah pedalaman Aceh. Oke, Pak Hussein, kita tahan dulu. Pak Nasruddin dan juga Pak Hartono, kita akan jeda dulu sejenak. Tetap bersama kami di Speak After Lunch.